Perubahan iklim global merupakan ancaman yang semakin nyata dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan di bumi, termasuk biodiversitas laut yang merupakan salah satu komponen ekosistem yang paling kaya dan kompleks. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan planet kita dan menjadi rumah bagi jutaan spesies, dari mikroorganisme hingga mamalia besar. Keanekaragaman hayati laut tidak hanya penting bagi kesehatan ekosistem, tetapi juga mendukung kehidupan manusia melalui berbagai sumber daya yang dihasilkan, seperti makanan, obat-obatan, dan layanan ekosistem yang esensial. Namun, dampak perubahan iklim telah menimbulkan tantangan serius bagi kelangsungan hidup dan keseimbangan biodiversitas laut. Salah satu dampak paling mencolok dari perubahan iklim adalah peningkatan suhu laut. Lautan berfungsi sebagai penyerap utama panas dari pemanasan global, dan saat suhu air meningkat, banyak spesies laut mulai merasakan dampaknya. Terumbu karang yang dikenal sebagai hutan hujan laut adalah salah satu ekosistem yang paling terpengaruh. Karang memiliki hubungan simbiotik dengan alga yang memberikan warna dan nutrisi bagi mereka. Ketika suhu air meningkat, karang mengalami stres dan mulai mengeluarkan alga ini, suatu proses yang dikenal sebagai pemutihan karang. Pemutihan tidak hanya mengurangi keindahan terumbu karang, tetapi juga melemahkan struktur karang, membuatnya lebih rentan terhadap penyakit dan kematian. Jika kondisi ini terus berlanjut, banyak terumbu karang di seluruh dunia berisiko mengalami kerusakan permanen yang akan berdampak pada ribuan spesies yang bergantung pada mereka untuk tempat tinggal dan makanan. Selain itu, pemanasan laut juga memicu migrasi spesies. Banyak ikan dan organisme laut lainnya mencari perairan yang lebih dingin untuk bertahan hidup. Perpindahan ini dapat mengganggu rantai makanan dan mempengaruhi ekosistem lokal. Misalnya, spesies ikan yang biasa ditemukan di perairan hangat mungkin berpindah ke daerah yang lebih dingin, sementara predator yang bergantung pada ikan tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk menemukan makanan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keseimbangan ekosistem, tetapi juga berdampak pada industri perikanan yang bergantung pada spesies-spesies tersebut. Pengasaman laut adalah dampak lain dari perubahan iklim yang tidak kalah serius. Ketika karbon dioksida (CO2) diserap oleh laut, ia bereaksi dengan air laut dan membentuk asam karbonat yang meningkatkan keasaman air laut. Peningkatan keasaman ini sangat berbahaya bagi organisme yang memiliki cangkang atau kerangka kalsium karbonat seperti kerang, terumbu karang, dan beberapa jenis plankton. Dengan meningkatnya keasaman, organisme-organisme ini kesulitan untuk membangun dan mempertahankan struktur mereka. Penurunan populasi kerang dan hilangnya terumbu karang akibat pengasaman laut dapat memiliki efek domino yang menghancurkan, mengganggu seluruh ekosistem yang bergantung pada spesies-spesies ini. Kenaikan permukaan air laut juga merupakan dampak yang signifikan dari perubahan iklim. Pencairan es di kutub dan ekspansi termal air laut akibat pemanasan menyebabkan permukaan laut meningkat. Ini mengancam habitat pesisir seperti hutan mangrove dan padang lamun yang berfungsi sebagai penyangga alami bagi garis pantai dan habitat bagi banyak spesies. Kehilangan habitat ini tidak hanya merugikan spesies yang bergantung padanya, tetapi juga memperburuk risiko erosi pantai dan intrusi air asin ke sumber air tawar. Komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan mereka akan menghadapi tantangan yang semakin besar. Perubahan arus laut akibat pemanasan global juga memiliki dampak luas pada distribusi nutrisi dan oksigen di lautan. Arus laut berperan penting dalam mendistribusikan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan laut. Ketika arus ini berubah, dapat terjadi ketidakseimbangan yang mempengaruhi produktivitas biologis laut. Selain itu, frekuensi kejadian cuaca ekstrem seperti badai tropis dan gelombang panas laut semakin meningkat akibat perubahan iklim. Kejadian-kejadian ini dapat menyebabkan kerusakan fisik pada habitat laut dan meningkatkan mortalitas organisme.
Spesies yang paling rentan terhadap perubahan ini termasuk beberapa jenis kepiting, salmon, dan terumbu karang. Spesies-spesies ini memiliki toleransi yang rendah terhadap perubahan mendadak di habitat mereka. Ketika lingkungan mereka berubah dengan cepat, mereka mungkin tidak dapat beradaptasi dengan cukup cepat, yang dapat mengakibatkan penurunan populasi atau bahkan kepunahan. Kehilangan spesies ini tidak hanya akan mengganggu keanekaragaman hayati laut, tetapi juga akan berdampak pada mata pencaharian manusia yang bergantung pada spesies tersebut untuk makanan dan pendapatan. Dampak perubahan iklim pada biodiversitas laut juga mencakup perubahan dalam pola migrasi dan reproduksi spesies. Misalnya, beberapa spesies ikan mungkin mulai berkembang biak lebih awal atau lebih lambat dari biasanya, yang dapat memengaruhi ketersediaan makanan bagi predator mereka. Perubahan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam ekosistem, yang pada gilirannya mempengaruhi ketahanan pangan global. Selain itu, hilangnya keanekaragaman spesies dapat mengurangi ketahanan ekosistem terhadap gangguan, seperti penyakit atau invasi spesies asing. Untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada biodiversitas laut, upaya mitigasi dan adaptasi sangat penting. Mengurangi emisi gas rumah kaca adalah langkah pertama yang krusial untuk memperlambat pemanasan global. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti transisi ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Namun, selain mitigasi, kita juga perlu fokus pada adaptasi untuk melindungi dan memulihkan ekosistem laut yang telah terpengaruh. Pengelolaan kawasan lindung laut merupakan salah satu strategi penting dalam upaya perlindungan biodiversitas laut. Dengan melindungi area-area penting bagi kehidupan laut, kita dapat membantu menjaga habitat dan spesies yang terancam. Selain itu, praktik perikanan yang berkelanjutan harus diterapkan untuk memastikan bahwa penangkapan ikan tidak melebihi kapasitas pemulihan populasi ikan. Ini termasuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengaturan kuota penangkapan yang bijaksana. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam melindungi biodiversitas laut. Masyarakat perlu memahami pentingnya ekosistem laut dan dampak perubahan iklim terhadapnya. Dengan meningkatkan kesadaran, kita dapat mendorong tindakan kolektif untuk melindungi laut dan sumber daya yang kita andalkan. Kampanye pelestarian, program pemulihan habitat, dan inisiatif pengurangan limbah plastik di lautan adalah contoh tindakan yang dapat diambil untuk mendukung kesehatan laut. Kerjasama internasional juga sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Lautan adalah sumber daya global yang tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, negara-negara perlu bekerja sama dalam penelitian, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan kebijakan yang efektif untuk melindungi biodiversitas laut. Konvensi internasional seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) memberikan kerangka kerja untuk kerjasama ini. Biodiversitas laut adalah salah satu aset terpenting yang kita miliki, dan dampak perubahan iklim yang semakin meningkat mengancam kelangsungan hidupnya. Penting bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang untuk melindungi dan memulihkan ekosistem laut. Melalui upaya kolektif, kita dapat memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan dan keanekaragaman bagi generasi mendatang. Dengan menjaga kesehatan laut, kita tidak hanya melindungi spesies yang hidup di dalamnya, tetapi juga memastikan keberlanjutan mata pencaharian dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan alam ini, dan tindakan kita hari ini akan menentukan masa depan laut yang kita cintai.